Bobby Chris Ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Halo, balik lagi di sini dengan Chris dan juga Bobby. Kali ini segmennya kita mau bahas soal what if ya, segmen what if ya, dimana ngajak kamu buat berpikir, ngajak kamu buat merenung lagi dengan kemungkinan yang ada. Kali ini pertanyaannya adalah sesuatu yang sebenarnya kupikirkan belakangan ya, jadi ini dari proses perenunganku juga. Sebelumnya kenapa kok what if yang masuk ini awal bulan, harusnya kan itu apa? Itu Bobbypedia, betam sorry. Nah, kenapa kok diboikot? Jangan memakai istilah boykot, kejam banget boykot. Oh iya, tapi kenapa kok diambil alih? Nah, sebenarnya ini buat akhir bulan lalu sebenarnya, cuma jujur ini agak tertunda beberapa hari karena capek banget soalnya aku. Jadi akhirnya baru sempat bisa upload dan record itu baru hari ini gitu ya. Sebenarnya kenapa kok persis akhir bulan, karena memperingati itu apa? Memperingati 4 tahunnya Bobby Chris Ngobrol. Nah, jadi kita itu pertama kali upload itu tanggal 31 apa? 31 Januari. Ya, 2022 berarti pas 4 tahun berarti ya. Nah, sudah 4 tahun lebih dikit lah gitu. Pengennya sih nguploadnya tanggal 31, cuma badan apalah ya tidak mendukung. Jadi ya oke lah, baru upload sekarang gitu. Oke, kita langsung aja pembahasan ke what if kali ini ya. Seperti biasa, nanti topik pembahasannya itu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia akan dibahas oleh Bobby. Ayo, langsung aja. Oh iya. Ini topik yang dimaksud Chris itu ini. What if hidden feelings or desires could be heard? Bagaimana jika ekspresi atau keinginan yang terpendam lama bisa terdengar? Oh, memang bisa. Ya itu yang makanya kita bahas itu. Bagaimana kalau Sobat Boci yang punya ekspresi, punya keinginan, punya mimpi yang dipendam mungkin dalam waktu yang cukup lama, itu akhirnya muncul, bisa terdengar, bisa bersuara, bisa keluar akhirnya di permukaan. Pertama adalah kok bisa itu terpendam gitu ya. Mungkin ada yang kamu yang sudah tahu. Kalau Sobat Boci yang sudah tahu ya dengerin aja dulu. Kalau yang kamu belum tahu atau mungkin belum sadar gitu ya, aku akan coba pandu dari sini. Jadi kenapa kok bisa itu dipendam gitu ya? Ya karena ada yang ngubur. Iya tahu sih. Tapi kan ini ngomong ekspresi, emosi, keinginan gitu loh. Ya berarti kita yang ngubur ya. Nah itu. Benar tadi Bobby bilang, karena kita yang mengubur atau memendam ekspresi atau keinginan itu. Baik sengaja maupun tidak. Karena penjelasan yang paling sederhana ya adalah karena kita itu tidak nyaman untuk mengeluarkan itu pada waktu kita ingin mengekspresikan atau mengutarakan itu ya. Jadi akhirnya kita simpan atau kita pendam. Mungkin karena faktor internal kita, misalnya ya kita berpikir kita takut kayak kita nggak diterima orang gitu, atau kita pikir kita akan dihina orang, atau kita mikir kayaknya ini harus perfect banget deh, perfeksionis jadi. Iya perfeksionis terus. Ya sekali doang sih tapi. Yang lain juga mungkin dari faktor eksternal. Kalau tadi kan kita ngomong kita takut orang lain akan berpikir begitu. Nah faktor eksternalnya ya memang beneran ada orang yang mikir kayak gitu. Mungkin nggak 1, 2 ya, mungkin ada banyak ya. Itu memang kita ketika mengutarakan, kita melontarkan emosi dan keinginan itu, ya beneran nggak diterima orang-orang gitu. Atau mereka merespon dengan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman gitu. Mungkin mukanya merengut bahasa Indonesia apa? Itu mukanya cemberut. Nah cemberut. Jadi akhirnya kita merasa kok kayak nggak enak gitu ya. Kita akhirnya memendam itu gitu. Sobat Boci sudah tahu dari hal-hal yang lain, entah dari buku, dari podcast lain, atau dari mana gitu ya, bahwa hal-hal yang tidak tersampaikan dan disimpan lama, tidak dikeluarkan, dan segala macamnya bisa jadi trauma, bisa jadi luka batin, bisa jadi hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Karena pastinya emosi atau perasaan negatif ya kalau disimpan terlalu lama akan merusak diri sendiri gitu ya. Bisa dalam bentuk penyakit fisik atau mungkin psikis, atau bisa muncul dalam hal-hal macam-macam. Berarti memang solusinya harus mengutarakan. Iya sih, tapi jangan terlalu cepat ke situ dulu.
Itu langsung lompat ke konklusi nanti. Oh ya. Namanya ini kan apa? Impromptu. Mendadak semi dadakan soalnya ya. Oke. Sistem what if ya kalau kamu belum tahu, ini kita skripnya cuma sedikit gitu. Jadi kebanyakan improvisasinya gitu. Off scriptnya kebanyakan. Nah, pertanyaannya mungkin seperti ini. Jika memang akhirnya kita bisa mengeluarkan itu, bisa mengutarakan itu, bisa mengekspresikan itu, apakah semua orang bisa menerima? Nah, kalau menurut Bobby gimana? Harusnya apa ya? Kita akan itu kebebasan berpendapat. Jauh banget tuh. Katanya pendapatku. Lanjut. Males. Jangan dong, lanjutin. Ya. Karena kan kebebasan berpendapat, jadi ya semua orang yang mau kamu harus menerima gitu. Oke. Sebenarnya tidak selalu semua orang bisa menerima sih. Kita ini punya karakter, punya value, kita punya prinsip yang berbeda-beda, kita punya cara berpikir yang berbeda-beda, sehingga memang semua orang belum tentu bisa cocok dengan kita, dan kita tidak bisa juga sebaliknya cocok dengan semua orang gitu. Dan itu sebenarnya fine-fine aja sebenarnya gitu, ya nggak apa-apa lah gitu. Ya namanya juga manusia gitu, nggak ada yang cocok semua gitu kan. Kalau mengeluarkannya sendiri, sebenarnya mungkin ada yang kamu sudah tahu, atau mungkin kamu baru nyadar sekarang ya. Tapi nggak apa-apa, it's okay, lebih baik nyadar sekarang daripada enggak ya. Ada beberapa cara untuk mengeluarkan isi hati yang terpendam, atau pikiran, atau emosi. Secara umumnya sih bisa lewat kesenian, berkarya gitu, ciptain karya gitu, atau berproses dalam kesenian, atau olahraga. Kalau kesenian ya lebih ke berpikir kreatif, olahraga ya lebih ke fisik. Dengan dua ini sebenarnya konsepnya adalah dia bisa mengeluarkan isi hati yang terpendam. Kalau lewat kesenian ya misalnya jadi lagu, jadi gambar, jadi apa macam-macam ya. Kalau olahraga ya tinggal kita gerak aja. Selain isi hati kita keluar, juga mungkin juga bisa dapat hal baik dari situ juga. Misalnya apa? Ya jelas lah. Apa? Uang. Iya sih. Dari misalnya kesenian kita berkarya, kita bisa jual gitu kan. Kebanyakan orang-orang kan pemusik itu, atau seniman lah kita bisa bilang ya, seniman itu dapat uang dari situ gitu, dari emosinya yang dikeluarkan gitu. Lagi stres, galau, ngeluarin akhirnya bisa diuangkan. Kalau olahraga ya berarti ya badan lebih sehat itu. Atau juga bisa nambah teman kalau olahraganya bareng-bareng. Selain itu kalau misalnya kamu tidak memilih opsi dua itu ya, kesenian enggak, olahraga enggak, bisa juga lewat media lain. Mungkin istilahnya agak kuno banget sih kalau kita ngomong gini ya. Itu namanya jurnal atau diary gitu sebenarnya. Diari sakit perut. Bukan diare, itu beda diare sakit perut. Oh ya kan bercanda. Diary Bobby tahu enggak? Ya kalau Bobby ngomong tahu nanti ketahuan tua. Ya sudah, aku jelasin ya. Oke, Bobby harus muda. Oh ya, Bobby nanya. Jadi diary itu kayak catatan gitu, mengeluarkan isi hati, diceritakan, ditulis untuk disimpan pribadi begitu. Jurnal pun hampir sama. Jadi menceritakan aktivitas atau emosi dan apapun dalam sesuatu yang pribadi gitu. Itu pun juga sebenarnya bisa mengeluarkan emosi dengan beberapa cara seperti tadi. Kembali ke yang tadi, apakah semua orang bisa menerima? Tadi aku sudah jawab, sebenarnya ya tidak semua orang bisa menerima. Dan kembali lagi itu sebenarnya bukan masalah besar sebenarnya. Bagi kita manusia yang kompleks ya, itu kita perlu untuk menerima jawaban atau pendapat yang berbeda sebenarnya dari kita. Kita perlu menerima berbagai macam perspektif dan cara berpikir. Meskipun ya belum tentu setuju dan belum tentu kita adopsi, itu belum tentu kita ambil mentah-mentah seperti itu ya. Jadi ya kita perlu membiasakan untuk menerima itu sebenarnya. Ada yang berbeda, ada yang mungkin sangat jauh dengan kita, ekstrem bisa dibilang ya. Ada yang orang seperti ini, ada yang punya pemikiran seperti ini gitu ya. Kita nggak setuju nggak apa-apa gitu, tapi setidaknya kita bisa terima itu. Kita ngomong ke zaman sekarang. Seringkali orang itu melampiaskan emosinya secara terbuka atau terbatas ya, itu lewat sosial media. Oh ya itu sosial itu. Bukan, jangan gitu. Lo kan memang begitu, bikin sial sendiri. Kok bisa gitu? Nah ya kan itu kan biasanya orang marah-marah, orang-orang mengeluarkan kata-kata jelek gitu, kata-kata tidak enak itu di sosial media. Nah itu kan bikin sial sendiri, kena UU ITE. Jangan jauh banget ngomong UU ITE gitu. Ya kan tapi kan beberapa begitu. Ya. Aduh, jangan ngomong ke situ, nggak enak, pinggir jurang. Nah terus harus ngomong apa Bobi? Tapi ada benernya juga sih. Lah ya kan tambah bingung.
Tapi yang Bobby bilang ada benernya. Jadi memang orang itu ngomong lewat sosial media kadang itu sebenarnya aku percaya ya, mungkin tujuan awalnya itu cuma pengen mengeluarkan saja sih, bukan untuk kamu dukung omonganku dong, kamu support dukunganku. Meskipun ada beberapa seperti itu ya. Cuma aku percaya mungkin tujuan awal aslinya tuh sebenarnya bukan gitu. Bukan cari dukungan, bukan untuk buat cari dukungan gitu. Tapi ya cuma ingin mengeluarkan ekspresi aja sebenarnya, kayak freedom of speech saja tadi sebenarnya. Tapi secara tidak langsung kita mungkin kadang-kadang sebagai pengguna sosial media sebenarnya nggak ngingetin Sobat Boci juga sih, ngingetin aku juga sendiri ya. Secara tidak langsung kita tuh punya peraturan tidak tertulis gitu ya. Bahwa dengan kita memuat sebuah konten atau memuat sesuatu di media sosial, berarti kita sendiri sudah mengizinkan itu diakses semua orang, baik sadar maupun tidak. Sekali lagi, ketika kamu memuat konten di sebuah platform, berarti kamu sendiri sudah mengizinkan itu diakses semua orang, baik sadar maupun tidak. Ada yang terbuka tadi misalnya ya, atau enggak terbatas di close friend di lingkar hijau itu. Apapun itu sudah bisa diakses semua orang. Jadi apakah itu berbahaya atau tidak? Tadi ngomong tentang UU ITE dan segala macamnya. Kalau kita kembali ke konsep bahwa orang itu mempunyai perspektif yang berbeda-beda, maka bisa saja itu mengganggu banyak orang atau bisa membuat orang risih atau membuat masalah di kemudian hari atau bahkan menimbulkan banyak keresahan gitu. Nah, oleh karena itu memang ya intinya sih ya bijaklah pakai sosial media gitu. Solusi pentingnya apa? Nah, itu yang akan kita bahas setelah ini. Kalau tidak pakai sosial media atau membatasi menggunakan sosial media bukan berarti nggak boleh pakai sama sekali ya. Kalau kamu mau share ya share aja sebenarnya. Tapi ada kalanya dalam beberapa konteks tertentu sebaiknya dipertimbangkan lagi gitu, dipikir-pikir lagi untuk mau mengeluarkan itu. Nah ya itu kita ke itu solusinya apa? Solusinya gimana kalau kamu punya apa yang dipendam gitu, atau kamu punya sesuatu yang kamu simpan gitu ya. Aku mau garis bawah dulu, ini kamu lakukan jangan sering-sering, tapi aku bilang terkadang, aku garis bawah itu dulu. Kamu jangan lakukan sering-sering, kadang-kadang aja. Meskipun ini kesannya agak egois sih sebenarnya, tapi dalam beberapa kondisi, apalagi dalam emosi kita lagi tidak bagus, mood kita lagi jelek, atau mungkin lagi penat-penatnya dengan masalah hidup lah ya, itu kita perlu mengkondisikan respon orang lain agar sesuai dengan yang kita butuhkan dan inginkan saat itu. Semua orang punya perspektif beda-beda gitu ya. Kita membuat agar orang itu bisa merespon sesuatu yang ada dalam diri kita atau apapun itu sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Kok kesannya kok kayak jadi itu ya palsu gitu. Nah sebenarnya enggak juga sih. Bukan berarti kayak aku punya masalah nih kamu harus ngerespon A B C D gitu. Itu namanya nyuruh sih. Sebenarnya enggak gitu sih ya. Maksudnya enggak gitu ya. Tapi maksudnya begini. Aku coba ceritakan sedikit ya supaya lebih clear gitu ya. Ketika kamu lagi kondisi tidak baik-baik saja, kamu butuh orang yang bisa support kamu gitu. Atau orang yang bisa mendukung kamu. Mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah ya, tapi setidaknya mendukung kamu lah gitu ya. Dalam kondisi seperti itu, maka kita perlu kondisikan respon mereka supaya mendukung kita. Karena kalau kita terus-terus fighting mood istilahnya ya, kita dapat respon yang berlawan, kita respon yang gak enak, dan suatu ketika kita tidak bisa mempertahankan pemikiran dan ide kita, putus asa jatuhnya. Jadi kita kayak gak punya kemampuan defensif, kita goyang gitu loh. Putus asa dan akhirnya kita berhenti memperjuangkan itu gitu. Nah itu kan belum tentu baik kan, karena belum tentu yang ditentang itu atau yang belum tentu yang orang-orang gak suka adalah sesuatu yang salah. Tapi yang aku mau garis bawah sekali lagi adalah jangan terlalu sering. Karena itu nanti jadinya kita kayak terjebak dalam bubble kita sendiri. Kalau kita selalu membuat semua orang menjawab sesuai keinginan kita gitu. Tadi sudah bahas banyak ya. Ya, karena sudah mau tutup. Karena sudah mau closing. Oke, tapi lanjut deh. Berarti kalau yang itu yang dipendam, ditahan, diempet. Diempet bahasa Jawa dong. Ya pokoknya gitulah. Harusnya mengekspresikan gimana gitu. Pakai cara-cara yang positif, lewat aktivitas yang positif tadi ya. Tadi bisa kesenian, olahraga, atau jurnal atau diary gitu ya. Mau sendirian,
bisa berpasangan ya, bisa berdua gitu atau mau berkelompok. Ada satu hal yang aku pelajari dari kejadian-kejadianku bulan lalu ya. Kalau kamu ingin tahu seberapa hektiknya bulan lalu atau Januariku, kamu cek aja di BMC, cek aja mini podcastnya ya. Yang di Januari itu aku cerita sedikit-sedikit di situ. Satu hal yang aku pelajari di bulan Januari ya, adalah solusi itu tidak perlu harus muncul dan ada saat itu juga. Ketika kamu ada masalah, tiba-tiba boom, solusinya keluar gitu. Karena kebanyakan aku bisa melihat ya dari pengalamanku, kebanyakan hidup itu tidak berproses seperti itu atau tidak berjalan seperti itu. Karena memang ya solusi itu bisa muncul nanti menyusul gitu, tidak langsung keluar. Meskipun ya kita pasti inginnya bahwa ya solusi harus cepat-cepat gitu ya, supaya kita bisa move on, kita bisa ngerjakan yang lain dan hidup lebih bahagia. Tapi kebanyakan tidak muncul langsung saat itu juga gitu. Jadi itu adalah sebuah proses sebenarnya. Sambil kita menunggu solusinya yang ada, butuh untuk mengeluarkan emosi tadi gitu. Karena emosi tadi itu nggak bisa nunggu lama-lama. Karena kembali ya, kalau kita nunggu lama-lama dia akan kayak bom waktu gitu loh. Tiba-tiba akan meledak gitu. Dan kalau meledak pasti akan ada kerusakan, pasti akan mengakibatkan kerusakan di tempat-tempat yang lain gitu. Nah ini berarti beneran closing? Belum. Nah kan itu ngeprank. Enggak, ini kan ada satu lagi nih. Oh iya. Oh ini penting. Oke, kita mau bahas dulu ya. Jadi sebelum Bobby closing, aku mau sampaikan sedikit ya tentang yang aku sampaikan di awal. Bobby Chris ngobrol ini per 31 Januari kemarin itu sudah menemani Sobat Boci 4 tahun ternyata. Sudah lama ya. Nggak sadar ya, di 31 Januari 2022 sekarang sudah 2026. Aku mau sampaikan dulu makasih buat Sobat Boci yang udah dengerin. Buat kamu yang sudah dengerin, entahkah kamu baru berapa kali atau mungkin baru beberapa tahun ya, mungkin lebih lama ya. Terima kasih sudah dengerin. Meskipun aku tahu tidak banyak. Malah hampir-hampir gak ada. Iya kayaknya. Nggak ada yang ngasih komen langsung kayak mendukung langsung gitu ya, mungkin tidak banyak. Tapi nggak apa-apa. Aku ngecek analytics-nya masih ada yang dengerin meskipun tidak banyak juga. It's okay. Karena memang aku percaya aku membuat Bobby Chris ngobrol ini atau Bocin ini tidak untuk semua orang, dan memang kembali lagi tidak semua orang suka juga gitu. Dan itu nggak apa-apa. Di tahun 2026 ini aku mulai rencana untuk geser perlahan sebenarnya dari pekerjaanku ngajar itu. Aku mau mulai pelan-pelan geser ke podcast. Mau mulai geser ke full konsentrasi ke podcast. Karena memang setelah aku pikir-pikirkan lagi, ya aku ingin lebih banyak fokus mengerjakan yang aku lebih suka sebenarnya. Dan aku mau hidup dari karyaku. Sekaligus juga mempertahankan ruang yang namanya Bocin ini, Bobby Chris Ngobrol ini tetap ada di sini. Jadi menjaga agar Bocin ini terus jalan gitu ya. 4 tahun atau beberapa tahun ke depan, aku nggak tahu sampai kapan. Cuma aku ingin mencoba untuk mempertahankan ini, terus menjaga supaya ini tetap ada gitu. Aku minta Sobat Boci untuk bisa support sebenarnya finansial ya, secara berkala lewat subscription. Ada membership di BMC gitu ya. Di Buy Me Cafe itu kalau kamu cek membership ada satu, kamu bisa klik di situ. Kamu mau support aku dan Bobby di sini. Kalau kamu memang bisa support gitu, enggak apa-apa. Jujur isinya tidak ada perk khususnya sebenarnya. Atau tidak ada sesuatu yang wow sebenarnya kalau kamu ikut membership itu. Maksudnya dengan kata lain, aku tidak bisa kasih banyak hal sebenarnya. Konten-konten yang ada ini akan tetap muncul, tidak akan di-lock, tidak ada paywall-nya dari konten-kontennya. Mungkin hampir sebagian besar kontennya akan ada gratisan. Di BMC akan tetap ada mini podcast, weekly podcastnya akan tetap ada, dan yang lain-lain masih akan tetap seperti biasa. Jadi memang subscription atau membership ini murni untuk mensupport podcast ini tetap ada gitu. Kalau kamu memang nggak bisa ikut membershipnya, ya mungkin ya setiap orang kan punya kebutuhan yang lain-lain gitu ya, atau punya prioritas yang lain-lain. Kamu bisa bantu share ke orang-orang yang lain yang mungkin suka dengerin Bocin. Karena ya Bocin ini cukup niche ya, bisa dibilang. Coba kamu share, ceritain ke orang-orang lain yang mungkin suka juga dengerin Bocin. Kalau misalnya nggak bisa juga, mungkin kamu tinggal di tempat yang orang Indonya tidak banyak gitu, atau yang gak terlalu suka dengan konten atau konsep seperti Bocin, gak apa-apa juga. Terus dengerin aja sih, supaya Bocin Podcast ini tetap ada. Dengan kamu dengerin, itu kamu sudah jaga si Bocin Podcast ini tetap ada, dan
Aku tahu bahwa masih ada orang yang suka dan masih ada orang yang ingin dengerin dari aku dan juga dari Bobby gitu. Kalau kamu tertarik ya linknya aku taruh di deskripsi. Bisa dicek untuk membershipnya. Oke, itu aja sih dari aku. Makasih ke Bobby sekarang ke closing. Pastikan kamu bertumbuh bareng versi kecil dan dewasamu. Bye-bye.